bagaimana kita melakukan riset ya dalam tulisan non fiksi gitu, terutama teman-teman yang saat ini mungkin bekerja ya di bidang profesional tertentu, praktisi di bidang tertentu, dan saya yakin teman-teman itu punya pengetahuan, punya pengalaman yang bisa di-sharing lewat buku. Nah, teman-teman bisa menulis ya, nggak ada alasan lagi, termasuk juga untuk keperluan riset ya teman-teman. Jadi untuk riset pun juga saya rasa itu nggak akan ada problem gitu bagi teman-teman semua gitu. Nah, itu teman-teman, makanya untuk kali ini saya akan bahas ya melakukan riset untuk sebuah buku non fiksi, dan kita fokus kepada riset digital ya, di mana riset digital itu sangat membantu sekali teman-teman ya mungkin saya tidak nanti sambil jelaskan teman-teman ya, 3 tahunan ini saya sambil ada aktivitas lainnya, aktivitas kantor saya masih bisa nulis kan. Itu karena apa ya, karena saya benar-benar mengandalkan riset ya menggunakan format digital ya. Jadi digital itu terutama dengan Mbak Google ya, waktu itu semua buku saya ada sekitar 8-9 buku marketing yang ada bisnis yang saya tulis itu semuanya menggunakan riset dari Mbak Google ya, dengan googling gitu, dan mencari di situs-situs yang terpercaya gitu. Jadi itu ya teman-teman, untuk sebagai pembuka bahwa kita tidak ada alasan lagi sebetulnya ya untuk kita bisa untuk kita bisa menulis di tengah kesibukan kita sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, sebagai profesional, sebagai entrepreneur, kita nggak bisa nulis karena nggak ada waktu untuk riset ya. Nah itu makanya ini yang kita bahas nih, kita bahas malam ini. Jadi setelah saya harapkan sih setelah teman-teman mengikuti live ini ya nggak ada alasan lagi teman-teman yang sudah punya kemampuan, sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan mengenai suatu bidang profesi tertentu, praktisi tertentu, untuk tidak ada alasan untuk tidak bisa nulis buku ya teman-teman pasti akan bisa menulis buku ya, karena kendala riset yang memakan waktu itu sudah tidak ada lagi ya. Nah, itulah teman-teman, makanya ini sebenarnya kita akan mulai untuk membahas tema riset digital pada non fiksi ya. Dan langkah untuk yang pertama yang kita bahas adalah langkah-langkah kunci apa saja sih yang perlu kita lakukan supaya kita bisa melakukan sebuah kegiatan riset, sebuah kegiatan penelitian untuk penulisan buku-buku kita di sela-sela kesibukan kita di kantor, di perusahaan kita sendiri, ataupun juga mungkin di bidang profesional kita, ataupun bagi teman-teman yang masih kuliah ya. Itu tetap masih bisa nulis buku ya teman-teman, dan itu kita bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, terutama masyarakat umum ataupun juga orang-orang yang masih beraktivitas sesuai dengan bidang kemampuan kita, tapi mungkin secara junioritas mereka lebih junior ya, sehingga mereka tetap pasti butuh bantuan mentoring dari orang-orang yang lebih senior, yaitu kita gitu, dan kita bisa membantu lewat buku gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kita mulai dengan langkah kunci apa yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mencari sebuah informasi, sebuah data melalui riset digital ya untuk keperluan penulisan buku non fiksi kita gitu. Nah, kalau untuk digital saya bagi dua teman-teman ya secara umum. Yang pertama adalah kita melakukan pencarian di di kolom pencarian ya gampangnya Google ya, dengan googling kita bisa mencari informasi itu. Yang kedua itu teknologi terbaru yang baru beberapa tahun ini berkembang, artificial intelligence ya, kita bisa sekarang ada tambahan sumber informasi yang kita menggunakan yang kita kenal sebagai ChatGPT ya teman-teman ya. Teman-teman pasti sudah paham gitu ChatGPT itu apa gitu. Nah itu nanti saya akan jelaskan juga bagaimana kita mengkombinasikan, mengkolaborasikan antara kita mencari data digital dengan menggunakan kolom pencarian, dengan menggunakan Google, dan kita kolaps dengan kita menggunakan ChatGPT ya, yang akan menghasilkan cara yang paling efektif dan efisien kita dalam mencari data untuk penulisan buku kita gitu. Jadi